percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Mari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapakku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapakku. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami menyelesaikan doa malam kami menyerahkan Tuhan yang terus memimpin kami, sehingga ya Tuhan, apa yang kami kerjakan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini untuk menyelesaikan doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam sebagai juru selamat dunia dan Imam besar agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita, saudara sekalian. Nah, mari kita melanjutkan, dan saya masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ibu Wiwit di Ambarawa. Pertanyaannya adalah tentang penjelasan mengenai anjuran minum anggur di surat 1 Timotius pasal 5 ayat 23. Nah, yang ditanyakan adalah yang dimaksud anggur di situ itu yang komposisinya bagaimana cara meminumnya, dan bagaimana penjelasan mengenai bagian firman Tuhan ini. Mari kita baca kembali 1 Timotius pasal 5 ayat 23. Firman Tuhan berkata, "Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah." Nah, saudara, dalam renungan di beberapa doa malam yang lalu kita sudah merenungkan mengenai anak rohani Rasul Paulus yang namanya Timotius ini. Kita perkirakan, jadi tafsirannya kuat sekali. Diperkirakan orang ini tidak pernah minum anggur, saudara. Ini sesuai dengan aturan Taurat yang masih berlaku waktu itu, yang masih banyak dianut, maksudnya seperti itu ya. Dan oleh para pengikut Yesus mulai diajarkan pengajaran baru bahwa Taurat itu sudah dibatalkan. Kan seperti itu, ayatnya berkata bahwa Taurat itu dibatalkan, disatukan dalam pelayanan Tuhan Yesus. Nah, ini pelajaran tersendiri, tapi diperkirakan orang-orang yang apalagi merupakan pelayan Tuhan itu masih sangat berpegang kepada aturan Taurat itu, saudara ya. Dan kemudian memang ini menjadi pertanyaan kita, pertanyaan besar, kalau di bagian lain Alkitab ada larangan keras untuk tidak boleh minum sampai mabuk karena kemabukan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan.
Nah, padahal anggur itu adalah minuman yang jelas menyebabkan mabuk, menyebabkan kemabukan. Nah, selanjutnya kita telah mencermati bahwa di dalam Alkitab yang diterjemahkan di Alkitab dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan anggur atau kadang-kadang disebut anggur baru itu juga ya. Nah, itu ternyata di dalam bahasa aslinya dituliskan dengan berbagai istilah, saudara ya, yang sempat saya ketahui dari referensi yang ada, digunakan paling tidak di Perjanjian Lama itu 10 istilah, dan di Perjanjian Baru ada 4 istilah dengan pengertiannya masing-masing. Nah, ini yang harus kita pahami supaya nanti kita tidak salah mengerti kalau kita membaca hanya di situ diterjemahkan anggur, nah anggur yang mana kan, seperti itu. Nah, jadi jika ingin mengerti tentang anggur, maka mau tidak mau harus memahami istilah-istilah ini. Dan dalam doa malam yang lalu telah kita pahami satu istilah yang pertama, yaitu istilah yayin. Yayin itu juga diterjemahkan anggur, tapi yayin dalam bahasa aslinya pengertiannya adalah anggur yang telah difermentasi. Jadi anggur yang banyak mengandung alkohol, sudah jelas kalau ini memabukkan. Nah, sekarang selanjutnya masih dalam Perjanjian Lama akan kita cermati kata kedua lah, sebut aja seperti itu ya, yaitu kata tirosi. Tulisannya TIROSI atau SH. Jadi sering dibaca juga tiros, seperti itu. Nah, kata ini dalam kitab suci bahasa Indonesia juga diterjemahkan anggur, saudara. Atau kadang-kadang ditulis anggur baru atau anggur manis. Nah, seringkali kata tiros ini dimengerti sebagai anggur yang tanpa ragi dan tidak memabukkan. Namun kata yang diterjemahkan dengan anggur ini, kata tiros ini, atau anggur baru atau anggur manis ini, masih dipertanyakan kebenarannya karena di kitab Hosea kata ini dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang tidak positif juga, saudara ya. Jadi belum tentu anggur yang fresh tanpa mengandung alkohol itu ya, kalau pengertian sekarang. Mari kita lihat saja pemakaian di Alkitab, ada beberapa contoh yang saya kemukakan di bawah ini. Contohnya ini ya. Kejadian pasal 27 ayat 28, saya baca untuk saudara. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur. Nah, anggur di situ di bahasa aslinya dipakai kata tiros, bukan yayin. Itu saudara. Nah, kalimat ini adalah kalimat berkat yang diucapkan oleh Bapak Ishak untuk memberkati Yakub anaknya, saudara. Dan kata yang di situ diterjemahkan dengan kata anggur ternyata digunakan kata tiros. Lalu berikutnya ada di Amsal pasal 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, lagi-lagi ini janji berkat yang diberikan kepada anak-anak Tuhan. Dan bejana pemerahan yang melimpah dengan air buah anggur adalah melambangkan berkat yang berjumlah banyak, gitu saudara ya. Kalau zaman dulu bejana pemerahan itu isinya minuman mewah. Nah, minuman mewah itu pada zaman itu adalah anggur, kayaknya sampai sekarang ya. Sampai sekarang jarang kita orang minum yang sering disebut wine itu ya. Itu minuman mewah itu sebetulnya. Nah, kemudian di bagian lain ada di Yesaya pasal 62 ayat 8. Firman Tuhan berkata, Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Perhatikan di sini ada frasa air anggurmu. Nah, di sini bahasa aslinya apa? Pakai kata tiros, saudara. Kembali ini di
kitab Yesaya ini maksud saya, ini pembelaan Tuhan terhadap musuh. Pembelaan Tuhan kepada anak-anak Tuhan terhadap musuh. Dan dalam janji Tuhan itu ternyata menyangkut kata anggur yang diterjemahkan dari kata tiros. Yang berikutnya dari kitab Yoel pasal 2 ayat 24, firman Tuhan berkata, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Nah, kembali kita dapati janji berkat yang dihubungkan dengan kelimpahan tiros, kelimpahan anggur yang diterjemahkan dari kata tiros. Dari beberapa referensi, saudara-saudara, kata tiros ini dibedakan dengan kata yayin. Jadi minta maaf ini buat saudara-saudara yang mungkin kurang tertarik dengan bahasa asli Alkitab. Kalau saya sangat tertarik, ya saya mengajak Bapak Ibu Saudara memperhatikan di sini. Bukan berarti kita mau menjadi ahli teologi banget gitu, tapi setidaknya kita tidak salah, saudara, kalau memahami apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Ya, saya dulu belajar ilmu teologi itu sebetulnya motivasinya supaya tidak salah memahami firman Tuhan. Dan ini mestinya menjadi prinsip dari semua orang beriman, saudara ya. Karena apa? Karena ya memang firman Tuhan itu perlu direnungkan, perlu dipahami dengan benar, itu loh. Makanya di kitab Mazmur dikatakan berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena akan semakin memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan dengan baik, mengenal kehendaknya, mengenal berkat-berkatnya, sehingga dengan demikian tidak salah dalam bertindak di dalam hidup kita ini. Nah, dari beberapa referensi kata tiros ini dibedakan dengan kata yayin. Walaupun dalam terjemahan bahasa Indonesia dua-duanya diterjemahkan dengan kata anggur, saudara. Jadi yayin adalah anggur yang telah lama difermentasi sehingga jelas-jelas dalam hal ini bisa memabukkan. Jelas, itu yayin yang kemarin kita pelajari itu. Dan di beberapa bagian Alkitab itu digunakan kata yayin. Nah, sayangnya di bahasa Indonesia hanya diterjemahkan kata anggur begitu saja, karena memang bahasa Indonesia tidak mengenal atau tidak bisa membedakan antara anggur yang satu dengan yang lain dengan istilah-istilah khusus. Jadi harus dijelaskan semacam ini. Nah, nanti akan terutama menjawab pertanyaan Ibu Wiwit bahwa itu yang dimaksud yang di 1 Timotius terus yang mana. Nah, sabar dulu ya. Ini baru sampai istilah kedua. Nah, perbedaannya dengan kata tiros, kata yayin itu ternyata tiros itu banyak dipahami sebagai anggur yang baru saja memerah, atau setidaknya kalau terjadi fermentasi maka proses fermentasi itu belum lama atau masih berlangsung. Jadi pengertiannya begini, anggur itu kalau baru diperas lalu ditaruh di sebuah tempat, maka dengan sendirinya akan muncul alkohol. Rupanya dimengerti semacam itu. Jadi akan terjadi pada akhirnya nanti karena suhu udara dan seterusnya itu, anggur itu akan mengandung alkohol. Tapi yang disebut tiros ini kalaupun diperas itu belum lama, sehingga kadar alkoholnya itu berbeda dengan yayin. Itu loh saudara ya. Makanya terdapat pengertian di sini lalu diterjemahkan dengan anggur baru. Nah itu loh saudara ya. Jadi anggur baru itu sebetulnya ya memang ini namanya saja minuman yang bisa berubah seperti itu kan. Bahkan sampai sekarang pun sering kita dengar ya, pernah kita dengar bahwa anggur itu semakin lama, semakin berpuluh-puluh tahun atau bahkan beratus-ratus tahun, harganya bisa semakin mahal. Seperti itu penghargaan orang terhadap anggur semacam itu. Jadi terdapat pengertian juga bahwa anggur baru yang segar itu lama-kelamaan akan terjadi fermentasi dan muncul kandungan alkohol. Kadang-kadang proses munculnya alkohol itu juga tidak membutuhkan waktu yang lama sekali, gitu loh saudara. Nah, jadi kesimpulannya anggur yang disebut tiros ini adalah anggur yang dapat memabukkan walaupun kadar alkoholnya masih lebih rendah
dibanding yayin. Nah, jadi nanti kalau kita mendapati di kitab suci yang diterjemahkan anggur, tetap harus didiskusikan. Ini yang berasal dari kata apa? Mirip yang kemarin saya contohkan, kata kasih. Ya, kasih itu dalam bahasa aslinya dibagi menjadi 4 istilah. Kita hanya punya 1 istilah, 1 kata saja. Nah, anggur sama kasih rupanya nasibnya semacam itu dalam bahasa Indonesia. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan, saudara-saudara, untuk kali ini saya kalimatkan bunyinya begini: untuk memahami jenis-jenis anggur pada zaman Alkitab, setidaknya sudah kita cermati 2 istilah yang diterjemahkan anggur, yaitu kata yayin dan kata piros. Nah, oleh karena itu mari kita ingat supaya nanti kita tidak salah mengerti pada penafsiran atau pemahaman berikutnya. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melanjutkan doa syafaat kita, termasuk mendoakan orang-orang yang membutuhkan kesembuhan, baik yang saya sebut serius maupun yang sudah lama kita doakan. Tetap kita akan berdoa buat saudara-saudara kita ini supaya mereka ditolong Tuhan. Jadi kita berdoa syafaat untuk doa secara umum, tapi juga untuk nama-nama khusus yang dalam minggu ini masih tetap dikirim kepada kita, saudara sekalian. Kuduskan hati kami supaya kami dapat menyembah dan berdoa. Lalu kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami ingin memuliakan nama-Mu. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini, dan kami terus menyerahkan kepada Tuhan doa syafaat kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Mohon Tuhan memberikan kepada kami memahami hal-hal yang masih belum kami pahami, khususnya untuk mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Ajari kami supaya kami memiliki motivasi dan kemampuan memahami bahasa Alkitab, sehingga kami hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan juga untuk umat-Mu khususnya yang ada di tengah negara kami ini. Tuhan yang memberikan kepada kami berkat limpah rahmat sehingga semuanya ada dalam damai sejahtera-Mu. Sekarang kami berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan, sangat memohon kesembuhan dari Tuhan, atau kesempurnaan kesembuhan dan pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan. Kami mohon Tuhan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara-saudara kami Arya Diwirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi. Juga untuk saudara kami anak Alek Geohan Wibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga. Saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Nainggolan yang ada di rumah sakit di Kudus, juga saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, dan saudara kami Yohana Sri Marwanti di Magelang yang sudah mengalami operasi beberapa hari yang lalu. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan sesuai dengan kemurahan dan limpah rahmat Tuhan.
Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtor ini. Tuhan yang menjawab doa dan memberikan pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati sehingga semuanya dapat kami sempurnakan menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Dan kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara-saudara sekalian, dan kami tetap memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada jam 6 sore. Juga ada doa pagi setiap jam 5 pagi, saudara-saudara sekalian. Kami sangat mengharapkan tetap Anda setia mengikuti dan mendukung semua yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan ini dan menjadi berkat buat kita, saudara-saudara. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.